kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Program studi PPG Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas belajar di siang ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari itu bisa berkah ya. Mana ketua kelas, saya minta tolong untuk dipimpin dulu berdoa. Silakan. Iya. Semuanya, sebelum kita belajar, lebih baik mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, kira-kira ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Nah sekarang adik-adik, ya, gambar apa? Gambar tengkorak. Oke, gambar apa lagi? Gambar tengkorak apa ini kira-kira? Tengkorak manusia. Oke. Biasanya tengkorak manusia ini itu disebut apa kalau zaman dulu? Fosil. Disebut fosil. Di sini ada beberapa tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Ya. Yang pertama adalah melalui metode pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi peserta didik. Dalam pembelajaran ini, selain tujuan ini kita akan ada 3 aspek penilaian yang akan kita lakukan ya, seperti biasanya di hari-hari sebelumnya. Ketika kalian belajar, ada 3 aspek penilaian yang dinilai pada diri kalian. Yang pertama apa? Sikap ya. Jadi selama sikap kalian berada di dalam pembelajaran hari ini, itu semuanya dinilai. Jadi semua gerak-gerik kalian, aktivitas kalian itu semua dinilai oleh guru. Nah sekarang karena ini sudah siang hari, ibu mau semua berdiri dulu. Berdiri dulu, relax ya, kita relax dulu. Oke. Kalian perhatikan instruksi saya. Coba semua tangannya diangkat seperti ini. Oke, sudah? Kalau sudah, fokusnya ke saya ya. Perhatikan instruksi saya. Sekarang tangannya silakan digoyang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegang dahi. Dahi yang mana ya kira-kira? Oke, ternyata masih ada yang belum konsentrasi. Kita ulangi sekali lagi ya. Kita ulangi sekali lagi supaya kita rileks, kita fokus dalam pembelajaran. Ini ada video pembelajaran. Materi kita tentang mengenal masa praaksara. Ya, kira-kira apa itu masa praaksara? Nah, kita simak dulu video berikut ini. Nah, video ini kalian harus bisa menyimak dengan saksama karena akan ada LK yang saya bagikan untuk kalian menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini adik-adik kalau tidak disimak dengan baik pasti di dalam lembar kerja peserta didik kalian tidak bisa mengisi. Ya, oke. Sekarang kita putar dulu ya. Halo sahabat belajar yang baik hati dan rajin membaca buku, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas bab 4 masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Pertanyaan, apakah setiap bangsa atau negara masa praaksaranya sama atau berakhirnya masa sekitar abad terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur? Ayo di antara sahabat belajar, ada yang berasal dari Kalimantan Timur? Pasti tahu kan Muara Kaman di mana? Sahabat belajar, pada masa praaksara manusia belum mengenal tulisan, maka tidak ada peninggalan tertulis dari masa praaksara. Lalu
Bagaimana cara mengetahui kehidupan manusia pada masa tersebut? Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan. LKPD, di dalamnya itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah gambar. Ini gambar yang nomor 1. Ini seperti ini bentuk LKPD-nya. Iya. Silakan dibuka. Nah, di dalam LKPD ini ada perintahnya. Nanti adik-adik berdiskusi untuk bisa menyelesaikan soal. Ada 4 soal yang kalian selesaikan. Berdasarkan kalian bisa mencari di berbagai literatur, ya. Jadi bukan hanya di video tadi, kalian juga sudah pegang buku, dan juga kalian bisa browsing melalui internet karena adik-adik hari ini kan semua menggunakan HP. Dan yang terakhir harus diingat, pada pelaksanaannya nanti setelah presentasi, adik-adik usahakan semuanya dikerjakan. Selain yang diisi di LK, kalian juga mengerjakan di slide Canva untuk presentasinya. Bisa ya? Oke. Waktu saya beri hanya 10 menit. Jadi kalian sudah, ini kan ada 4 orang dalam setiap kelompok ya. Jadi nanti adik-adik bisa berbagi. Yang lain mengerjakan tugasnya, yang lain bisa untuk mendesain kampanye. Bisa ya? Oke, saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Ya, masih ada waktu ya. Silakan didiskusikan. Jangan lupa juga sambil kalian mendesain hasilnya di Canva karena akan kita presentasikan di depan. Ya. Setelah itu kalau sudah selesai, kalian bisa kirim linknya ke WA saya. Nanti bisa kita buka lewat slide. Ingat, sebentar juga setelah kalian presentasi akan ada post test, ya. Masa praaksara atau bukan? Nah, kalau jawaban kalian bukan, berikan alasannya. Kira-kira apa alasannya? Ya, masih ada waktu ya, silakan didiskusikan. Jangan lupa juga sambil kalian mendesain hasilnya di Canva karena akan kita presentasikan di depan. Sudah selesai? Oke, ada kelompok 1 sudah selesai. Kelompok mana lagi? Yang sudah? Oke, ini juga ada kelompok 3 ya, kelompok 4. Ini ada lagi yang lain. Nanti untuk presentasinya kita akan ambil sampel saja. Ya. Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Berikan apa? Oke, silakan maju ke depan. Sudah dikirim ke WA saya? Sudah ya? Oke, kita buka dulu. Ini sudah dikirim ke WA saya ternyata. Ini hasil pekerjaan mereka. Sudah ada di slide Canva. Sambil yang ada juga yang ada di sini. Oke. Ya, ini adalah kelompok 1. Mereka akan mempresentasikan hasil mereka. Oke, silakan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Langsung saja saya akan membacakan benda kategori benda fosil manusia purba. Kategori peningkatan masa praaksara. Alasan merupakan peninggalan masa praaksara dikarenakan bahwa pada masa manusia purba belum mengenal tulisan.
Yang kedua dilanjutkan oleh Mariam. Oke, kategorinya apa? Bukan peninggalan masa praaksaranya, alasan karena naskah dulu sudah ada. Ketika munculnya tulisan sebagai ciri dari masa sejarah. Oke, berikan aplaus kepada Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya. Mengapa fosil dikatakan sebagai peninggalan masa praksara? Oke, mengapa fosil itu dikatakan sebagai peninggalan masa praksara? Karena alasannya apa? Karena Oke, perhatikan ya. Dijawab. karena bahwa pada masa itu purba belum mengenal tulisan. Oke. Baik, di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, kira-kira di antara kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Oke. Kelompok iya. Ya, silakan. Mengapa prasasti bukan peninggalan manusia purba? Oke, pertanyaannya mengapa prasasti itu bukan peninggalan manusia purba? Apa kira-kira? Kenapa dia? Karena pada masa itu sudah masuk pada masa sejarah. Oke, berikan aplaus ya. Oke. Nah, sekarang adik-adik, dari semua yang sudah adik-adik lakukan tadi, mungkin ada yang bisa memberikan simpulan, kira-kira pandangan kalian bahwa praaksara itu apa? Memberikan kesimpulannya pertemuan kita hari ini. Silakan. Oke, kalau misalkan ada teman kalian yang akan memberikan kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Oke. Silakan. Masa praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara itu atau praaksara itu dibagi menjadi dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra itu artinya sebelum dan aksara itu artinya tulisan. Sehingga praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Oke, berikan aplaus. Baru simpulkan bahwa yang disebut dengan masa praaksara itu tadi sudah disampaikan bahwa masa praaksara itu merupakan masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, dan bagaimana caranya untuk bisa melihat atau mengetahui masa praaksara ini? Nah, kita bisa melihat dari dua peninggalan. Yang pertama adalah fosil. Kalian masih ingat fosil itu apa? Fosil itu adalah tulang belulang peninggalan manusia. Oke. Kemudian yang kedua selain fosil juga ada artefak. Apa kira-kira artefak? Yaitu peninggalan barang pada masa praaksara. Oke. Nah, sekarang adik-adik, untuk post-testnya akan ada link yang akan saya bagikan. Terakhir, dan sekarang bagaimana perasaan adik-adik setelah kita melakukan pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa senang? Senang ya? Ya. Oke. Nah, di sini setelah kita melakukan pembelajaran ini, saya lihat adik-adik begitu antusias. Saya sangat bersyukur adik-adik bisa antusias dan melaksanakan pembelajaran hari ini meskipun waktu sekarang sudah siang hari. Ya. Oke, dan yang terakhir, setelah adik-adik ini nanti ada tugas rumah sebentar akan saya bagikan.
Dan yang paling penting, adik-adik harus sudah bisa menyiapkan diri, karena di pembelajaran di minggu berikut kita akan belajar tentang periodisasi masa praaksara. Jadi masa praaksara itu ada fase-fasenya, tidak langsung satu kali, oh ini masa praaksara. Ada fase-fasenya. Nah itu yang akan kita pelajari. Adik-adik sudah bisa browsing di internet, adik-adik sudah bisa baca di buku, ya, dan lain sebagainya. Nah sekarang, setelah kita menyelesaikan semua aktivitas kita di hari ini, dalam pembelajaran ini, saya mohon agar berkah juga pertemuan kita di hari ini, dan apa yang sudah kita pelajari itu bisa teringat di otak kita. Maka untuk mengakhiri pembelajaran di hari ini, saya minta kembali kita berdoa bersama-sama. Oke, untuk sekarang kembali saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa setelah pembelajaran. Oke, silakan. Semuanya, karena telah selesai pembelajarannya, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pada hari ini, pertemuan hari ini kita sudah selesai. Oke, anak-aku, sekarang silakan kalian pulang ke rumah dengan tertib, dan jangan lupa setelah sampai di rumah baca kembali materi yang sudah kita pelajari tadi. Ingat.